Eh, kita langsung mulai. Suara saya udah jelas kan ya? Ya, sudah jelas Mas Fikri. Oke. Ya, sebelumnya selamat datang di Rapid Educational Series. Jadi, Rapid Educational Series ini eh, rencananya ini akan menjadi webinar berseri ya. Jadi, webinar bersambung. Jadi ini kita mulai dari, ini karena perdana kita mulai dari topik yang simple dulu. Nanti kedepannya kita akan, ya saya lah terutama, ini kan kita akan bikin komunitas untuk ya saling support buat terutama buat pengusaha sama buat praktisi finance. Jadi ini nanti mungkin ke belakangnya akan menjadi semakin detail lah, semakin kita pakai studi kasus yang lebih mendalam. Cuman ini kita mulai dari basicnya dulu. Saya udah ada rencana juga sih untuk mungkin bulan depan itu akan ambil topik apa. Nah ini untuk Rapid Educational Series perdana. Sebelumnya perkenalkan dulu deh, perkenalkan dulu, nama saya Fikri Kawakibi dan saya ini managing consultant dari Rapid eSuite. Jadi nanti kita akan mengenal apa itu Rapid eSuite dan intinya saya adalah untuk manajemen untuk consulting Rapid eSuite di Indonesia dan Singapura. Nah ini kita kenalan dulu sebelumnya sama Rapid eSuite. Apa sih Rapid eSuite itu? Rapid eSuite ini nih leading Oracle partner providing automated solution for implementation management maintenance of Oracle Cloud offering. Atau kalau simpelnya kita bilang Rapid eSuite itu penyedia jasa implementasi software ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning Cloud. Nanti kita akan mengenal apa itu ERP Cloud untuk integrasi sistem di perusahaan. Atau kalau mau kita lebih sederhanakan lagi, ini. Jadi kalau misalnya mau lebih sederhana lagi, ingat Rapid eSuite nih, ingat 3 hal ini. Pokoknya kalau misalnya dengar Rapid eSuite itu ingat 3 frasa ini. Ingat finance, ingat operation, sama ingat digital transformation. Jadi suatu hari Bapak Ibu sekalian dalam karirnya, dalam menjalankan bisnisnya itu sedang berkutat dengan topik-topik tentang finance, tentang operation, sama tentang digital transformation. Oh ini ingat nih, ini tuh kerjaannya Mas Fikri tuh di sini loh, gitu. Di tiga hal ini kerjaannya Rapid eSuite itu di finance, operation, sama digital transformation. Apapun topiknya gitu ya, apapun topiknya ingat kata ini, dah ingat Mas Fikri, ingat Rapid eSuite. Nah, ini topik kita hari ini kita mulai dari yang simple banget gitu ya. Ini topiknya anak TK juga ngerti gitu kan, tentang membuat laporan keuangan manual versus dengan aplikasi akuntansi. Ini outline kita, agenda webinar kita akan ada 6 bagian. Pertama kita akan bahas tentang tren penggunaan Excel untuk akuntansi. Terus kita bahas tentang kenapa sih pelaku bisnis ini masih menggunakan spreadsheet, salah satunya Excel, untuk melakukan proses akuntansi. Terus kita akan bahas lebih dalam tentang aplikasi akuntansi berbasis Excel. Kemudian kita akan bahas tentang laporan keuangan dengan aplikasi. Ini udah hubungannya dengan transformasi digital. Jadi kita udah mulai everything going cloud, everything going web app, software as a service dan lain-lain. Kemudian tentang pengenalan apa itu ERP dan apa itu cloud, dan terakhir nanti kita akan ada demonstrasi dan ada diskusi ya. Jadi mungkin kalau saya rencananya pemaparan tuh maksimal 40 menit lah. Jadi minimal 20 menit kita bisa buat diskusinya gitu. Termasuk juga nanti hasil diskusi itu akan kita bahas untuk bulan berikutnya kita adakan webinar lagi. Nah, ini masuk ke topik pertama yaitu tren penggunaan Excel untuk akuntansi bisnis. Ini kalau misalnya
Ini saya belum pernah melakukan survei kalau di Indonesia, tapi ini kalau di Amerika itu udah banyak yang bikin survei. Ini yang mungkin yang datang dari dunia sivitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, itu mungkin bisa dijadikan bahan penelitian untuk di Indonesia. Ini kondisinya gimana untuk di Indonesia, tapi ini untuk sampelnya di Amerika itu dengan penghasilan di bawah 25 juta dolar per tahun. 25 juta dolar per tahun itu kalau kita nih 25 juta dolar per tahun itu berarti ini nih 355 miliar per tahun, atau kalau kita bagi 12 buat perusahaan di Amerika sana yang omsetnya sebulan kurang lebih apa ya, ini titik 30 M lah, yang jadi untuk perusahaan di Amerika sana yang omsetnya ya, tapi kan ini ya mata uang mereka nilainya beda ya, yang omsetnya itu sebulan kurang lebih di bawah 30 miliar itu per proporsinya tuh segini loh, bahwa 59% tuh masih pakai Excel, kemudian 17% itu pakai Oracle, ini udah pakai aplikasi berarti 17%, terus habis itu ada 10% yang don't use any tool, nggak pakai apa-apa, yang mungkin pakai kalkulator sama buku catatan doang, entah ya mereka ngitungnya gimana. Terus 11% itu yang ngembangin aplikasi in-house, jadi dia bikin software sendiri gitu kan, mereka punya tim IT sendiri, punya programmer sendiri dan lain-lain. Baru yang lainnya tuh 1% tuh yang merek-merek lain. Ini nanti akan kita bahas juga satu persatu, termasuk kondisi yang internally developed itu, yang programming in-house tuh kayak apa sih, nanti kita akan bahas juga. Nah ini terus trennya, ini tren sejak 2017 ya, tentunya berlangsung sampai sekarang. Jadi sejak 2017 tuh penggunaan Excel untuk akuntansi itu udah mulai menurun. Nanti ini kita akan paham kenapa ini trennya sudah mulai menurun gitu kan. Dulunya nih dari awalnya usaha kecil tuh 79% pakai Excel, sekarang tinggal 59 per 2019 ya. Ini tinggal 59%. Terus untuk usaha menengah sama besar tadinya 69% tahun 2017, tahun 2019 ini tinggal 59%. Nah, ini sebelumnya kita bahas dulu kenapa pelaku bisnis masih pakai spreadsheet untuk melakukan proses akuntansi. Ini alasannya simpel. Umumnya cuman ada dua alasan utamanya. Yang pertama adalah karena dia gratis gitu kan. Ini walaupun Excel dibilang gratis banget, yang gratis itu kan yang online ya. Kalau yang Excel di desktop pun bayar sebenarnya. Cuman entah bisa bajakan dan lain-lain ya. Termasuk ya nanti software akuntansi lain juga bisa aja bajakan kan. Terus yang kedua adalah nggak tahu mau pakai apa lagi. Nah, ini biasanya yang memang belum mengenal ERP sama sekali, atau belum terlalu berpengalaman di bidang accounting ya, ini biasanya pertanyaan yang kedua ini yang ini lah ya, kita nggak tahu mau pakai apa lagi gitu kan, makanya udahlah pakai Excel atau pakai spreadsheet atau pakai Google Sheet dan lain-lain gitu. Nah ini terus kita akan mengenal gimana sih cara kerjanya akuntansi berbasis Excel. Yang pasti kan aktivitasnya tuh akuntansi berkutat di situ-situ aja kan, dari mulai bikin invoice gitu kan. Ada laporan utang, ada laporan piutang gitu kan. Laporan utang kan berarti kalau misalnya kita pengadaan, procurement, atau restock gitu, restock barang gitu kan, kita akan ada utang ke supplier, bikin invoice-nya gitu kan, masukin Excel. Terus atau kita distribusi lagi atau kita jual ke customer, maka ada invoice piutang gitu kan. Atau kayak yang satu adalah struk belanja, yang satu adalah
struk pembelian orang lain beli dari kita itu kan intinya bikin invoice itu harus catat-catatin tuh dalam Excel tuh. Harus bikin format invoice-nya, harus ngeprint invoice-nya dan lain-lain. Gitu. Terus habis itu bikin jurnal. Jurnal tuh apa sih? Jurnal tuh ya tadi invoice tadi tuh ada utang, ada piutang, ada uang masuk, ada uang keluar, itu dibikin, dikumpulin tuh dalam 1 bulan, namanya jurnal. Kemudian bikin buku besar. Nah, ini jadi yang entry tadi itu dikumpulin lagi di akhir bulan biasanya ada namanya closing, tutup buku. Nah, kalau orang finance accounting biasanya ada closing. Nah, ini bikin buku besar ini. Biasanya closing sekalian kita kalau buku besar kan bahasa Inggrisnya general ledger, biasanya sekalian sama nyocokin sama rekening koran. Kita print buku tabungan gitu kan, atau lihat di mobile banking atau internet banking nih balance nggak gitu kan, cocok nggak sih antara yang ada di buku besar atau general ledger itu dengan yang ada di rekening bank. Kalau nggak ada nih harus ditelusuri di duitnya kemana kan gitu. Terus habis itu jadilah namanya laporan keuangan. Jadi buku besar atau general ledger sama laporan keuangan beda. Buku besar kan isinya cuman balance apa enggak antara invoice tadi yang dikumpulin di dalam jurnal dengan bank, itu buat ngecekin nih duitnya tuh bener apa enggak gitu kan, pencatatannya. Nah, kalau laporan keuangan itu untuk melaporkan. Ini bisa buat melaporkan ke BOD, ke Board of Director, atau kita bisa kalau misalnya yang punya investor untuk melaporkan ke investor. Atau kalau misalnya perusahaan terbuka yang udah sahamnya diperjualbelikan ke publik, berarti ini laporan keuangannya ini harus dikasih ke Bursa Efek Indonesia. Itulah laporan keuangan. Beda dengan buku besar dan jurnal gitu kan. Kalau misalnya laporan keuangan semua orang bisa akses gitu kan. Profitnya berapa, pertumbuhannya berapa dan lain-lain. Kalau misalnya buku besar biasanya nggak sampai ke dalam, nggak sampai bisa diakses. Kayak misalnya kita punya saham BCA gitu kan, kita bisa ngeliat tuh laporan keuangannya BCA tuh kan, profitnya berapa persen naik apa turun dan lain-lain. Tapi kita kalau misalnya mau ngeliat ini BCA cabang Bandung, mereka hari ini bulan ini beli galon Aqua berapa, itu kan nggak bisa itu, karena nggak ada di dalam laporan keuangan kan. Nah itu tapi di dalam pencatatan buku besar tuh nanti ada namanya petty cash gitu kan, atau kas kas kantor gitu kan, itu jurnalnya nanti harus ada. Ini bagaimana sebuah proses dari invoice tadi sampai laporan keuangan itu panjang, sebuah proses panjang. Terus habis itu buat perusahaan yang berbasis perdagangan barang yang bukan jasa gitu, mereka harus ada namanya pencatatan stok barang, terus mencatat harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya punya gudang gede gitu kan, kayak perusahaan e-commerce, distribusi dan lain-lain, itu mereka butuh lagi yang namanya stok opname gitu kan, nyocokin antara barang masuk barang keluar sesuai apa enggak gitu kan. Terus antara yang tercatat sebagai aset di laporan keuangan sesuai apa enggak, ini harus cross check lagi ini. Nah, ini sebuah proses panjang yang bayangin kalau misalnya dilakukan dengan Excel, mungkin kalau misalnya stoknya cuman seukuran warkop, oke, masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya warkopnya besoknya punya 10 cabang gitu kan, itu mereka harus ngecekin stok Indomie di setiap cabang gitu kan. Terus habis itu harus dicatat sesuai nggak asetnya, sesuai nggak dengan rekening korannya. Nanti dilaporkan ke investor. Wah, ini kayak gini udah mulai tricky gitu. Nah, ini contohnya nih, tampilannya kurang lebih biasanya kalau aplikasi keuangan berbasis Excel kayak gini kan. Ini mencatat invoice gitu kan. Tanggal sekian ada untuk beli apa, maka pengeluaran akun totalnya sekian gitu. Tanggal sekian nanti ada penjualan, pemasukannya berapa. Ini kan berarti piutang, ini utang gitu. Nanti akun totalnya berapa. Kalau misalnya kan ada ini, kalau yang udah belajar basic accounting-nya kan ada HUMPB kan. Mana yang
mana invoice yang dikredit, mana invoice yang didebit, ini masuk ke dalam sini. Nanti baru terakhir ngecekin balance apa enggak gitu kan. Terus juga untuk stock taking atau stock opname, ini kan ntar ada harus nyatetin nih kode SKU-nya apa. Ini kalau e-commerce istilahnya SKU ya. Kalau misalnya di retail mungkin pakai barcode dan lain-lain ya. Kode SKU-nya apa, terus nama barangnya apa, nanti stok awalnya berapa, masuk berapa, keluar berapa, stok akhir berapa, itu harus di apa namanya dicatetin gitu kan. Nanti di akhir bulan atau misalnya di akhir tahun, tergantung seberapa gede ininya ya stoknya ya, nanti akan diopname kan. Terus ya udah, terus ini mencatatan riwayat mana fast moving stock, slow moving stock ya, tanggal sekian kode barangnya apa, yang ada di warehouse jumlahnya berapa sih kayak gitu. Ini contoh untuk aplikasi berbasis Excel. Nah, ini terus kita bandingin dengan kalau misalnya laporan keuangannya itu, ini namanya udah era transformasi digital, kita pakai aplikasi. Aplikasinya ada macam-macam gitu ya. Kalau yang paling canggih sekarang kan namanya SaaS, Software as a Service gitu kan, yang mungkin yang bekerja di dunia digital pasti akan paham bahwa segala sesuatu dikerjain pakai SaaS gitu kan. Nah, ini beberapa aspek yang bisa kita perhatikan untuk perbandingan antara dengan spreadsheet atau Excel itu dengan aplikasi akuntansi. Pertama tentang backup sama recovery. Ini soal datanya tersimpan dengan baik apa enggak. Namanya Excel tuh harus ingat setiap kali masukin data kita save, masukin data kita save gitu kan. Kalau nggak di save, keburu mati lampu, wah udah hilang catatannya, kerjain lagi nanti dari awal gitu kan. Terus disimpan biasanya kalau di laptop atau di PC lah kalau kantor gitu kan, disimpan di PC, hard drive-nya bisa korup gitu kan, hilang lagi datanya gitu kan. Harus di backup, cari external hard disk dan lain-lain. Terus habis itu kalau misalnya kolaborasi online susah. Kalau misalnya yang masih offline banget, itu kan berarti misalnya gudang nyatet gitu kan, ada barang keluar, dia harus dilaporkan ke finance-nya ada di namanya kantor sama gudang beda kan, jadi dia ngirim email dulu, nyampe lah ke finance, baru dimasukin ke dalam jurnal gitu. Sebaliknya pembelian barang gitu kan, nanti barang datang, nyatet lagi, kirim lagi filenya pakai email ke orang finance, masukin ke jurnal. Itu rentan kesalahan gitu kan. Atau misalnya pakai udah mulai canggih nih, udah pakai Google Sheet atau pakai Office yang 365 ya kalau nggak salah ya, Office yang bisa bareng-bareng diedit itu kan di online. Itu juga tadi semua orang yang punya akses bisa langsung ngedit gitu kan. Ngedit di tempat bareng-bareng itu kemungkinan salah ketiknya itu besar gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai aplikasi akuntansi, ini dengan asumsi, nanti kan aplikasi akuntansi ada macam-macam ya, ini dengan asumsi yang SaaS ya, yang cloud, software as a service, dia tersimpan otomatis. Dia nggak perlu backup pakai cloud. Karena kalau pakai cloud dia udah nggak perlu backup gitu. Terus juga dia bisa bikin permission dan approval flow-nya otomatis. Jadi untuk setiap transaksi itu harus di-approve siapa dulu gitu kan. Nanti setelah di-approve siapa akan di-approve oleh siapa lagi atasnya. Itu bisa semua bisa diatur gitu. Nah, ini kayak ya sama kayak kita buka Gmail aja gitu kan. Kita mulai ngetik email, tiba-tiba mati lampu, pas nyala lagi itu nggak akan hilang emailnya kan, karena udah tersimpan di cloud gitu. Contohnya, ibarat kita sama kayak kita pakai aplikasi akuntansi yang kayak pakai Gmail gitu. Kalau berbasis cloud atau berbasis SaaS itu seperti itu gitu. Terus habis itu ini yang aspek kedua, benar nggak sih gratis gitu kan? Ini kalau misalnya pakai spreadsheet yang pertama, andaikan pun gratis, ini dibayar oleh waktu yang dimakan yang lebih banyak. Dimana time is money. Gitu. Buang waktu artinya buang uang juga. Terus juga man hours-nya butuh lebih besar. Lebih banyak yang perlu ngedit-ngedit gitu kan. Artinya lebih banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Tuh. Terus ini harus bikin sheet baru, bikin tabel baru gitu kan. Terus terakhir adalah Excel sendiri gitu kan. Kalau yang untuk di desktop yang ori ya itu harus beli juga
gitu. Andaikan pakai yang cloud pun itu dia ada keterbatasannya gitu. Kecuali kita beli yang premium. Terus ini dibandingkan kalau misalnya pakai aplikasi akuntansi, pertama dia hemat waktu karena dia banyak otomasinya. Nah, ini nanti mungkin otomasinya tuh apa aja, bahwa AP gitu kan, account payable atau akun utang itu bisa diotomasi, AR, akun piutang, account receivable itu bisa diotomasi. GL, buku besar, general ledger itu bisa diotomasi. Nanti otomasinya kayak apa mungkin ini akan bahas lebih lanjut lah kalau misalnya untuk webinar bulan depan atau 2 bulan lagi, tergantung nanti kita mau ambil topik apa. Terus kalau misalnya udah closing, udah nggak perlu bikin tabel baru gitu. Terus karena itu setiap bulan itu dia udah tersimpan tuh di chart of account-nya, itu udah otomatis, bahkan bisa di preset dari awal gitu loh. Chart of account-nya apa, bentuk tabelnya kayak apa, database-nya gimana, itu udah otomatis. Kemudian soal visibilitas sama timeline data historis. Kalau misalnya pakai Excel gitu kan, namanya manajer tuh baru tahu kalau ada transaksi apa atau ada kejadian apa yang mengubah status keuangan gitu kan. Itu baru tahu setelah dikirimin email. Atau kalau misalnya kalau misalnya yang pakai Google Sheet pun baru tahu ketika dia buka Google Sheet-nya gitu. Dia buka Google Sheet-nya pun dia harus dikasih tahu dulu sama anak buahnya, bos, ini ada kejadian ini nih, coba dilihat nih di Google Sheet-nya, gitu kan. Sehingga akan mengurangi responsifnya, jadi kurang responsif, manajer tuh nggak bisa langsung merespon apa yang terjadi di lapangan. Kemudian kalau mau bikin perbandingan historis susah, kita mau ngebandingin laporan keuangannya bulan Januari sama Februari gitu kan. Artinya Januari satu sheet, Februari satu sheet gitu kan. Harus gonta-ganti sheet gitu. Kalau mau bikin ini lagi, mau bikin yang perbandingan, harus bikin sheet baru lagi, dimasukin, ditempelin nih yang Januari, tempelin lagi Februari. Itu kalau misalnya pakai spreadsheet. Kalau misalnya pakai aplikasi akuntansi, yang pertama semuanya real time, semua transaksi yang terjadi real time, mau dibikin notification gitu kan, kayak kita notifikasi di Instagram di HP itu bisa. Terus bisa dianalisis secara real time. Kita sama kayak tinggal gonta-ganti kalendernya gitu kan. Nanti kelihatan nih perbandingannya. Oh, quarter tuh apa ya? Triwulan ini, quarter ini sama quarter lalu nih perbandingannya gimana, langsung kelihatan. Jadi semuanya datanya otomatis up to date, nggak perlu diedit-edit lagi, nggak perlu kirim-kirim lagi. Apa yang terjadi saat itu juga bisa dilihat perubahannya. Kemudian dari fleksibilitas sama skalabilitas. Kalau misalnya Excel, nah ini yang paling pusing selama ini memang soal kemampuan tenaga kerjanya. Jadi kalau makanya sekarang tuh pasti banyak dicari kan, oh ini dicari termasuk juga untuk kerja di bank gitu kan, dicarilah lulusan yang bisa jago Excel-nya, bisa bikin pivot table, bisa bikin analisis what if, bisa bikin forecast sheet, bisa coding VBA, jadi kayak di custom gitu Excel-nya, bisa bikin VLOOKUP, HLOOKUP, wah segala macam harus bisa skillnya gitu. Sedangkan udah finance admin udah jago segitu pun belum tentu semua kemampuan yang dibutuhkan oleh finance terpenuhi. Jadi butuh skill banyak untuk sesuatu yang padahal belum mencakup seluruhnya itu. Jadi ini susahnya kalau misalnya pakai Excel. Sedangkan kalau pakai aplikasi akuntansi itu scalable. Kita butuh proses yang lebih kompleks, itu bukan berarti akuntannya harus lebih keriting juga ilmunya gitu. Bisa jadi yang penting paham soal basic accounting-nya. Habis itu untuk kemampuan atau fitur-fitur lain ya dia tinggal pakai. Atau dan dia customizable gitu. Mau fitur apa dia bisa langsung muncul. Terus soal bikin laporan keuangan otomatis gitu kan.
Kalau pakai Excel tadi setelah udah dikumpulin jurnal harus bikin lagi, harus udah setelah ngumpulin invoice bikin jurnal, setelah ngumpulin jurnal bikin buku besar, setelah bikin buku besar bikin laporannya, itu bikin lagi harus pakai pivot table, pakai grafik. Namanya kalau misalnya laporan keuangan beda ya sama sama buku besar ya. Laporan keuangan kita harus dilaporkan ke investor untuk menjelaskan lebih jelas gitu kan. Nanti akan butuh pakai grafik dan lain-lain, harus pakai VLOOKUP, makro dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya pakai aplikasi akuntansi ini udah bisa langsung keluar ininya, visualisasinya, grafiknya bisa keluar, dan itu fully customizable, dan dia ada namanya dashboard. Dashboard itu adalah visualisasinya real time. Jadi kita nggak perlu milih-milih lagi, nggak perlu bikin-bikin lagi, tinggal buka gitu kan, nanti setiap perubahan akan keluar tertampil di situ. Terus terakhir dari akses dan keamanannya. Kalau Excel gitu kan pakai laptop atau PC gitu. Kalau misalnya laptop atau PC-nya dimaling, datanya bocor. Atau kalau misalnya laptop PC-nya bisa diakses sama orang lain, yaitu orang lain bisa ngotak-ngatik tuh di dalam laporan keuangan. Itu bisa merekayasa. Kalau pakai aplikasi akuntansi ini dengan asumsi yang cloud ya, yang SaaS. Dia tinggal pakai browser. Browser tuh dia bisa diakses pakai Chrome, bisa diakses pakai Firefox dan lain-lain. Dia bisa diakses di mana aja, tapi keamanannya dia di cloud. Dia pakai login, pakai password, akun, dia sama kayak kita mengamankan akun Facebook kita, sama kayak kita mengamankan akun Gmail kita, sama kayak kita mengamankan akun Instagram kita. Kemudian setiap perubahan itu bisa pakai line of approval. Jadi ada orang ngedit itu nggak langsung berubah tuh. Harus di-approve dulu oleh atasannya atau oleh CFO-nya, oleh finance manager dan lain-lain. Kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi kan orang tuh nyangkanya kalau misalnya pakai aplikasi akuntansi yang SaaS, yang cloud, wah ini harus canggih nih kan. Ini tuh buat perusahaan-perusahaan yang udah high tech gitu, perusahaan yang udah digital. Padahal justru kebalikannya. Orang tuh butuh lebih pintar kalau pakai Excel, karena kalau pakai Excel banyak yang nggak boleh salah gitu kan, banyak yang harus di custom, banyak yang harus diedit. Kalau pakai software as a service itu kan malah semuanya udah lebih praktis. Orang yang nggak harus pinter VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table dan lain-lain. Dan ini kalau misalnya pengalaman saya bekerja bersama Oracle gitu kan, itu biasanya kalau prinsipal dari Oracle tuh ngejelasinnya itu mereka pernah sekitar tahun 2019 itu mereka implementasi di namanya toko besi sumber baru itu di Padang, dan dia per 2019 itu per diimplementasi waktu itu belum PT, jadi belum badan hukumnya belum PT gitu kan, tuh dia toko besi doang gitu. Terus juga orang-orangnya tuh bukan akuntan publik, bukan public accountant, bukan orang KAP, bukan orang yang canggih-canggih lah gitu. Pakailah software akuntansi yang cloud gitu kan, dari Oracle NetSuite ini kan. Terus bukannya dia yang jelimet gitu kan, yang ada malah tahun depannya 2020 nambah usernya. Artinya malah itu karena nggak jelimet, itu mereka bisa tumbuh lebih cepat, dan setelah tumbuh lebih cepat mereka bisa scalable, bisa tinggal nambah user, tinggal nambah penggunaan aplikasinya, nggak perlu install baru lagi dan lain-lain. Jadi mereka bahwa inilah perubahan atau transformasi digital, salah satu dan terutama di bidang finance itu bisa mengubah sebuah toko tuh menjadi toko yang next generation gitu. Jadi warung tuh jadi warung 4.0 gitu. Jadi itu bukan cuman bukan cuman membuat doang biar keren, tapi memang karena tidak harus mikirin VLOOKUP, karena nggak harus mikirin pivot table, karena nggak harus mikirin yang ngejelimet-jelimet, mereka tenaga kerjanya bisa fokus ke yang lain.
daripada orang apa namanya ya, orang finance harus punya banyak akuntan gitu kan untuk ngurusin, untuk input-input, untuk ngirim-ngirim, tenaga kerjanya bisa dialihkan ke yang lain, ke pertumbuhan yang lebih pesat gitu. Nah, inilah alasan yang tadi, alasan kenapa sih tren penggunaan Excel untuk accounting tuh menurun sejak 2017, karena 2010-an gitu kan, 2015-an itu ke belakang itu orang udah mulai lebih udah mulai mengakses yang namanya cloud, orang udah mulai mengakses yang namanya software as a service. Jadi nggak, orang udah mulai memprioritaskan ke sesuatu yang scalable. Jadi nggak mau berkutat di hal-hal jelimet lagi. Dan ini juga yang apa namanya, yang bikin ya tadi nih 17% udah pakai Oracle beserta yang lain-lain lah ya. Nah, ini baru kita masuk untuk mengenal tentang cloud ERP gitu. Nah, ini apa namanya, Rapid eSuite, ini kerjasamanya sama Oracle NetSuite, tapi ini kita nggak akan bahas jauh tentang produknya dulu. Kita bahas tentang simple, apa itu cloud, apa itu ERP, sehingga apa menjadi yang namanya cloud ERP. Nah, inilah yang dipakai ini kan, Oracle NetSuite itu dipakai di lebih dari 40.000 perusahaan di lebih dari 203 negara gitu, termasuk di Indonesia. Jadi pertama kita bahas dulu apa itu ERP gitu. ERP itu basicnya memang ada aplikasi akuntansinya gitu kan. Itu menjadi core-nya. Core-nya adalah finance. Tapi ERP itu bukan finance doang. Dikatakan ERP itu kalau dia berbentuk suite. Kalau dia berbentuk integrasi antara finance dengan bidang-bidang lain. Misalnya kalau misalnya aplikasi akuntansi atau Excel biasanya mereka bisa pisah. Ada software buat AP gitu kan, account payable, software buat nyatet utang, buat nyatet procurement, buat nyatet pembelian, nyetok gitu kan. Ada software buat AR, account receivable, buat piutang, buat nyatet penjualan, contohnya kayak di mesin kasir, itu software finance juga itu, mesin kasir. Namanya account receivable. Karena dia fungsinya hanya untuk menerima catatan pembelian barang. Orang beli ke kita. Kalau dibalik gitu kan, bisa nggak kita jual barang ke Indomaret, terus habis itu penjualannya dicatatnya di mesin kasir mereka? Nggak bisa kan? Itu kan kita hanya untuk beli. Itu APAR, itu GL. Buku besar. Nanti ada lagi aplikasi akuntansi yang untuk otomasinya si buku besar hanya untuk ngumpulin invoice menjadi satu jurnal, menjadi buku besar closing. Itu ada lagi softwarenya. Itu kalau pisah-pisah gitu, itu aplikasi akuntansi biasa. Dikatakan ERP kalau dia sudah terintegrasi, udah nyatu fungsinya. AP ada, AR ada, GL ada, dan integrasinya juga dengan fitur-fitur lain, misalnya dengan CRM atau Customer Relationship Management, biasanya buat yang jualan gitu kan. Jadi ngelihat kita ngejual ke siapa aja tuh ada data customer-nya buat distribusi dan lain-lain. Atau dengan e-commerce, dia bisa nyatet sekalian. Orang beli di Tokopedia gitu kan, beli barang kita Tokopedia langsung kecatet. Jadi kalau misalnya nggak ERP itu, kalau masih aplikasi akuntansi biasa atau apalagi masih pakai Excel gitu ya, itu kan berarti kan pas orang beli dari Tokopedia, orang beli dari Shopee, kita harus narik dulu tuh laporan keuangannya kan, narik laporan penjualannya dulu, kirim ke orang finance, baru digabungin di dalam jurnal kan. Tapi kalau ERP dia udah bisa otomatis atau pakai yang namanya API gitu kan, penghubung middleware antara si marketplace dengan aplikasi kita. Orang beli langsung kelihatan nih di aplikasi, oh ini ada yang beli nih dari Tokopedia sekian, kayak gitu. Udah nggak perlu input lagi. Nah, jadi intinya ERP itu adalah untuk automate boring business process. Jadi business process yang ada banyak banget, bidangnya macam-macam. Bisa jadi kan orang akuntansi nggak ngerti penjualan, orang penjualan nggak ngerti warehouse, orang warehouse nggak ngerti HRD gitu kan, orang HRD nggak ngerti finance dan lain-lain. Itu
kalau saling kirim, saling tektokan tuh bisa jadi banyak kesalahan. Tapi dengan adanya ERP, ada transaksi di e-commerce yang ketahuan, gitu kan. Orang finance langsung tahu, dan orang e-commerce-nya, e-commerce operation-nya nggak harus ngelaporin bentar-bentar ngirim email gitu. CRM juga gitu, orang sales itu nggak harus ngirim laporan keuangan ke finance. Finance langsung bisa ngeliat, oh ini orang sales tuh dapat pemasukan sekian gitu. Terus juga shipping, supply chain gitu kan, ada barang datang, barang dikirim dan lain-lain tuh semua udah langsung tahu. Jadi semua yang saling nggak tahu, yang boring bisnis proses tadi itu jadi satu dalam core tadi finance tadi kan. Itulah yang disebut antara yang mana yang disebut ERP, mana yang disebut aplikasi akuntansi biasa, apalagi mana yang Excel gitu. Terus ini contohnya kalau bisa di e-commerce itu bisa buat lagi inventory management, pakai namanya SKU. Nah yang kalau misalnya mungkin sering dengar dunia e-commerce ada ini upload SKU. Nah itu apa sih? Ya itulah adalah database bersama untuk si barang. Jadi barang itu dikasih kode SKU, itu semua ada di database. Jadi apa namanya? Semuanya sudah tersentral datanya, antara pemahamannya si e-commerce, data yang dipunyai sama e-commerce sama data yang dipunyai warehouse sudah sama. Ketika e-commerce mau narik barang, dia nggak usah nanya lagi ini ready stock apa enggak, nggak perlu nanya ke finance, dia bisa ngeliat langsung database, oh ini ready stock, langsung tinggal jual. Begitupun juga kalau misalnya dari warehouse-nya, misalnya dari e-commerce kejual, nggak perlu ngasih tahu ke warehouse, Pak tolong ambilin sikat gigi warna biru mereknya Pepsodent, itu adanya di rak nomor 1A, itu udah nggak perlu kayak gitu, nggak perlu ngasih tahu. Ketika ada penjualan dari e-commerce, itu yang warehouse langsung dapat notification, nih tolong langsung bisa di print gitu kan, nih tolong ambil barang ini, kode SKU-nya ini di rak ini, itu langsung bisa tersentral semuanya, nggak terpisah-pisah. Nah itu tadi soal apa itu ERP gitu ya, mana yang terkategori ERP, mana yang akuntansi doang gitu kan, mana yang Excel. Kemudian kita bahas tentang cloud. Apa itu bedanya cloud sama yang bedanya dengan desktop, antara cloud accounting sama desktop accounting. Jadi desktop accounting itu ada macam-macam ya. Excel termasuk desktop accounting, tapi ini kita akan bahas juga desktop accounting lain yang levelnya lebih tinggi. Biasanya kalau udah mulai pinter nih, ini Excel udah nggak canggih lah, repot. Biasanya dia udah mulai bikin pakai Microsoft Access. Ini saya pernah bikin dulu waktu SMA. Di pelajaran TIK tuh kerjanya gini nih, bikin aplikasi akuntansi pakai Microsoft Access. Bisa kita hire, daripada hire orang yang ngerti Excel, kita hire orang yang ngerti Microsoft Access, bikin beginian. Atau bisa juga beli gitu kan, di Shopee, Tokopedia yang jual software Access kayak gini banyak yang jual. Murah-murah ini. Ini level lebih tinggi daripada Excel, pakai Microsoft Access. Lebih tinggi lagi, mau yang lebih canggih lagi. Ada, biasanya fitur-fitur lebih banyak kalau misalnya kita pakai bikin software desktop. Bisa pakai VBA, bisa pakai Delphi, bisa pakai Visual Basic. Ini dulu saya belajar juga waktu SMA pakai Visual Basic, bikin aplikasi apa ya dulu ya? Ya mirip-mirip lagi nih, bikin aplikasi jual beli barang gitu-gitu. Ini kalau nyari di Shopee, Tokopedia, baik itu original, bajakan semua ada nih. Harganya murah-murah, ada yang paling murah berapa nih? 35, ini Excel sih 35.000. Ini 70.000 dapat nih. Udah pakai, udah nggak Microsoft Access lagi, udah satu software lagi, murah. Tapi yang kita nggak tahu ya apa namanya, tadi kan tentunya namanya desktop masih banyak kekurangan, entah integrasinya, entah itu datanya bisa korup dan lain-lain. Nah ini yang tadi nih, yang bikin sendiri ini nih, yang pakai VBA, Delphi, Visual Basic nih, yang udah mulai programming ini masuk ke ini nih, software buatan rumahan atau software lokal. Ini yang masuk ke 11% ini nih, internally developed legacy tools. Ini udah yang tadi ini adalah populasinya 11% kalau di Amerika soalnya. Di Indonesia nggak tahu, mungkin lebih rendah kali ya. Indonesia kayaknya masih banyakkan banget Excel. Tuh. Nah ini baru kita bandingkan antara desktop sama cloud computing atau on-premise lawan cloud. On-premise itu ya apa namanya, nge-host atau punya server sendiri di kantor.
Dia bisa terintegrasi tuh antar departemen, tapi integrasinya pakai servernya bisa web gitu kan, atau server intranet gitu kan. Ini di dalam kantor biasanya. Ini biasanya alasan orang pakai on premise tuh dari biaya, karena dia ngerasa lebih murah. Karena biaya software-nya biasanya cuma kecil, ini kan kayak 9% di atas software license cost-nya. Apalagi cuma bayar sekali biasanya. Kalau misalnya cloud kan subscription tuh. Kayak kalau misalnya kita beli Google Drive yang premium atau misalnya Office yang premium gitu kan, itu kan bayarnya kan bisa sebulan sekali, bisa setahun sekali kan. Jadi kelihatannya mahal gitu. Subscription fee-nya 68%. Kalau misalnya beli software ya cuman tadi sekali beli doang 70.000 perak beres gitu kan. Maksimal 1 juta lah dia beli kan, udah 9% biayanya. Tapi nanti ada banyak hidden cost, ada banyak biaya-biaya yang nggak kelihatan, yang sebenarnya recurring. Pertama, implementation dan training. Orang yang make ngerti nggak yang jelimet gitu kan? Apa namanya, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak. Terus hardware, harus punya server sendiri minimal. Gitu. Atau kalau misalnya desktop gitu kan, harus memastikan orang IT-nya bahwa hard drive-nya tuh safe, aman gitu kan. Terus maintenance cost-nya, punya server, punya laptop, itu harus di-maintain. Harus ngegaji orang IT atau programmernya, dan training-training lain. Gitu. Sedangkan kalau cloud ya udah subscription memang setahun sekali gitu, tapi untuk sisanya cuma butuh implementation sama training, udah nggak perlu maintenance yang lain-lain. Gitu. Kemudian, nah ini tadi soal on-premise lawan cloud. Tapi cloud pun hati-hati gitu, karena ada fake cloud, ada real cloud, ada cloud yang istilahnya fake cloud atau private cloud atau hosted atau hybrid cloud. Dia pura-puranya cloud padahal bukan. Contohnya adalah software akuntansi yang mungkin di-installnya tuh di website. Jadi kita bukanya dari browser juga, buka website tertentu, dapatlah kita buka aplikasi akuntansi kita gitu. Apa namanya? Itu fake cloud gitu loh. Karena itu kayak cuman website doang diinstal di server gitu. Nanti ininya masalahnya tuh macam-macam. Pertama version lock gitu kan. Version lock artinya kalau misalnya software-nya ada versi baru, itu harus diinstal lagi di situ. Beda sama kalau misalnya kita pakai Facebook atau pakai Gmail, kalau dia ada fitur baru kan kita nggak perlu install kan. Kita buka tiba-tiba udah ada aja, oh ini fitur baru gitu kan. Terus not scalable. Kalau misalnya transaksinya udah banyak gitu kan, misalnya sehari kejual 1.000 unit, 1.000 pieces gitu kan, wah tiba-tiba ini kalau misalnya kalau mahasiswa kerasa nih kan, namanya pakai server yang tidak cloud, pakai servernya buat bikin rencana studi, pakai servernya kampus. Begitu musimnya semua orang mau bikin rencana studi nggak bisa dibuka. Kenapa? Kepenuhan, mahasiswa yang mengakses terlalu banyak. Itu yang dinamakan tidak scalable. Coba kalau dia pakai cloud kan mau sebanyak apapun ya tetap bisa terpenuhi gitu. Masuk juga ini bahaya kalau di akuntansi kan. Bayangin transaksinya ada banyak. Bayangin kalau misalnya kita jual Tokopedia gitu kan, sehari orang kejual berapa sih gitu kan. 1.000, 100.000, sejuta. Wah, ini bahaya kalau misalnya pakai yang fake cloud gitu. Harus pakai yang true cloud atau real cloud. Nah, terus juga kesalahan yang lain gitu kan, yang orang mikir, orang ngira kalau misalnya si software akuntansi tersebut di host di pengada apa namanya di server yang cloud, kayak misalnya ada Google Cloud, ada Amazon Web Service, ada Azure, ada Alibaba Cloud dan lain-lain yang cloud itu. Terus kita punya software akuntansi, kita host di mereka gitu kan. Itu terus kita ngira, oh ini kita udah cloud. Padahal itu fake cloud, jatuhnya hosted cloud atau hybrid. Kenapa? Karena antara yang punya software akuntansi dengan yang punya si server cloud itu beda entitas. Artinya kalau misalnya nih, bahayanya nih kalau misalnya kita banyak kejadian akhir-akhir kita dengar kebocoran data gitu kan.
BPJS datanya bocor, Tokopedia datanya bocor. Inilah yang bahaya kalau misalnya antara pemilik software dengan pemilik server cloud dipisah. Servernya beneran cloud gitu, tapi yang dipasang adalah software yang bukan dari penyedia si server cloud. Misalnya kita pakai Google Cloud, tapi penyedia software akuntansinya bukan Google, atau kita pakai Azure tapi penyedia software akuntansinya bukan Microsoft. Pertanyaannya, kalau data bocor yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab apakah yang punya software atau apakah yang punya server, yang punya server cloud? Ini salah-salahan nanti. Kalau misalnya fake cloud, bahayanya itu. Ini kalau di Indonesia kesadaran akan kebocoran data, keamanan data masih kurang. Tapi kalau misalnya kita real cloud gitu kan, artinya pemilik server cloud dengan pemilik software akuntansi itu sama, misalnya Oracle gitu kan, yang NetSuite itu adalah software punya Oracle, servernya punya Oracle juga. Jadi kalau misalnya kita mau tanya ini secara cyber security aman nggak, certified nggak, ISO nggak, dan lain-lain, siapa yang kita tanyain? Ya tinggal Oracle kita tanya gitu. Nanti ketika ada data bocor, siapa yang kita tuntut? Gampang, tinggal tuntut Oracle-nya, nggak perlu salah-salahan. Gitu. Nah terus dia versionless, sama kayak kita pakai Gmail. Suatu hari ada fitur baru, suatu hari ada update baru, kita nggak perlu install. Tiba-tiba kita buka udah ada, nanti tinggal ngasih tahu nih, ini kita ada pembaruan fitur ini, gitu kan. Terus dia lebih fleksibel, lebih customizable dan lebih scalable. Kalau misalnya ini kan, kalau misalnya hosted cloud gitu kan, atau fake cloud tadi kan, kalau misalnya transaksi makin banyak kita harus nambahin kapasitas lagi. Kalau di sini itu semua udah dipaketin sama si softwarenya. Jadi kalau misalnya mau ningkatin server, kita udah nggak perlu konfigurasi apa-apa lagi, tinggal ngomong, Pak, kita mau nambahin nih subscription-nya, mau nambah user atau mau nambah kapasitas transaksi, itu tinggal nambah. Gitu. Ini yang membedakan fake cloud sama real cloud gitu. Jadi ini kalau misalnya kita bahas keuntungannya, kalau pakai yang ERP dan cloud gitu, dan cloudnya juga yang real cloud gitu kan, atau true cloud, scale with ease. Kalau kita mau ngembangin bisnis lebih gampang, karena kita lebih agile, lebih fleksibel, mau tumbuh lebih gampang, nggak perlu mikirin kapasitas server, nggak perlu mikirin orang IT gitu. Orang IT-nya bisa kita suruh yang lain, suruh bikin fitur baru buat produk kita dan lain-lain gitu ya. Terus full picture of your business. Kita semua informasi yang kita dapetin itu langsung bisa kita tarik database-nya real time. Langsung bisa kita bikin laporan, langsung kita bisa lihat di dashboard, nggak perlu kirim-kirim email lagi. Terus future proof your organization. Jadi kalau misalnya mau ada fitur baru, itu udah nggak perlu lagi install, semuanya udah otomatis tersedia oleh si penyedia software. Pun misalnya nanti ketika kita di masa depan perusahaan kita udah jadi lebih gede, kita pasti kalau misalnya tradisional kita mikirnya, oh ini perusahaan lebih gede berarti orang finance-nya harus lebih canggih nih, harus lebih pinter Excel-nya, kan enggak gitu. Kalau kayak gini cuman software-nya doang yang perlu ditingkatin kapasitasnya, tapi orang finance tetap itu aja gitu. Nah ini terus untuk Oracle NetSuite sendiri, ini dia secara data kita gitu ya, antara company sebelum pakai NetSuite sama setelah, itu ternyata biaya totalnya, biaya tenaga kerja, biaya perawatan server, pokoknya operating cost-nya total tuh hemat sampai 50% gitu. Karena nggak perlu nambah tenaga kerja gitu, nggak perlu banyak maintenance, nggak perlu punya server, nggak perlu bayar listrik. Nah, kalau punya server tuh listrik yang mahal. Gitu. Terus order to cash sama procure to pay lebih cepat. Apa itu order to cash? Antara orang beli ke kita catat invoice cash, invoice pemasukan duit, sama procurement, pengadaan barang sampai kita bayar ke supplier lebih cepat. Ini banyak untungnya. Kalau misalnya customer, terutama yang distributor ya, distributor kalau customer beli ke kita gitu kan, invoicing-nya lebih cepat dan lain-lain, itu mereka akan lebih puas sebagai pelanggan. Termasuk supplier, kalau kita
bisa bikin quotation lebih cepat, bisa bikin bill lebih cepat, bayarnya lebih cepat, biasanya kita dapat diskon tuh, gitu kan. Jadi semua proses-proses back office istilahnya gitu kan ya. Semua proses-proses operasional tuh jadi lebih cepat. Terus eliminate manual re-entry effort. Karena nggak perlu input manual, semuanya sudah terintegrasi, orang gudang nggak perlu ngirim ke finance, orang e-commerce nggak perlu ngirim email ke gudang, quotation dan lain-lain, itu mengurangi kesalahan ketik gitu kan. Mengurangi datanya double-double, mengurangi salah input data dan lain-lain gitu. Jadi kejadian juga kemarin saya baru ngurusin nikahan kakak saya itu di sebuah hotel di Bandung. Mereka invoicing-nya masih pakai Excel, itu antara item yang ditagihkan dengan tagihannya itu bisa salah itu. Wah, ini saya bilang ini salah nih karena masih pakai Excel kayak gini nih, gitu saya bilang. Terus multinational and multi subsidiary management. Ini kalau misalnya kita terutama yang ini ya, startup yang investornya dari luar negeri gitu kan, kalau buka cabang di Singapura, di Malaysia, itu kalau misalnya masih software akuntansi yang tradisional, itu beda entitas, beda PT gitu kan. Yang ini kan kondisi PT, kalau di Malaysia SDN-BHD gitu kan. Itu kalau misalnya mau konsolidasi laporan keuangan secara global, itu harus kirim-kirim email dulu, digabungin baru konsolidasi. Atau mata uangnya juga, yang satu belanja, yang satu tuh laporan keuangannya ringgit, yang satu rupiah gitu. Mau bikin laporan keuangan harus konversi dulu. Nah ini kalau pakai cloud ERP ini udah bisa otomatis, multinasional, multi subsidiary. Terus ya tadi pastinya always up to date. Kalau ada, ini namanya dunia digital transformation, dunia finance tuh berkembang pesat. Best practice hari ini sama best practice besok bisa beda. Ini kalau misalnya kita pakai yang cloud, kita udah nggak perlu mikirin ke depannya mau update apa lagi. Yang mikirin update-nya yang punya software gitu, nanti otomatis gitu. Nah ini terus kita masuk ke tentang mengenal lebih dalam tentang Rapid eSuite itu sendiri, sebagai partner dari NetSuite. Jadi Rapid eSuite itu udah gold partnernya Oracle. Jadi untuk di Asia kita adalah partner nomor satunya Oracle NetSuite. Terus selama ini Rapid kalau misalnya mengeksekusi, implementasi, menginstal ERP itu tepat waktu, tepat budget gitu kan. Terus konsultan kita banyak gitu kan, nggak cuma di Indonesia, ada di Singapura juga, ada di Malaysia juga, ada di India sampai India gitu kan. Itu semuanya expert. Terus deep understanding solution line of business. Jadi mau apapun masalahnya, nggak cuma finance tapi juga operation, digital transformation, e-commerce, fintech, semua apapun masalahnya gitu kan, kita punya domain expertise, kita punya orang yang bisa nanganin di sana. Jadi apapun masalahnya, ingat Rapid eSuite nggak masalah gitu kan. Terus project-nya juga lebih cepat, deployment-nya. Untuk di Asia kita udah lebih dari 30 customer. Terus ini yang menjadi perbedaan antara Rapid dengan partner Oracle yang lain gitu kan. Pertama ya tadi Rapid implementation methodology. Jadi kita udah punya metodologi yang rapid, yang efisien, cepat gitu. Terus Indonesian localization. Kalau misalnya kita mau ngurusin, bisa nggak Mas Fikri, kalau misalnya kita pingin dari laporan keuangan ini mau bikin e-faktur buat diupload ke DJP, itu bisa gitu. Ini udah bisa kita setting sesuai dengan formatnya DJP. Udah sesuai dengan regulasi di Indonesia. Bisa nggak software ke bahasa Indonesia? Bisa juga gitu. Jadi everything localization sampai API dengan marketplace Indonesia, dengan Tokopedia, Shopee dan lain-lain bisa. Terus built-in extension in NetSuite. Jadi NetSuite ini sama kayak kita pakai smartphone lah, kita bisa install aplikasinya buat tambahan. Jadi mau fitur apa itu kita bisa sediakan ekstensinya. Terus untuk di Indonesia sendiri, ini kalau Rapid eSuite di seluruh Asia udah banyak ya kliennya.
tapi di Indonesia sendiri ini kliennya yang terbesar kita ada 2, Antar Aja. Ini yang biasa buat kurirnya, terutama di Tokopedia atau pakai Antar Aja. Itu klien yang dia pakai NetSuite, kliennya sama Rapid. Terus Siam Semen Group. Siam Semen Group ini produsen barang-barang beton dan semen itu sendiri. Ini biasanya banyaknya mereka di cabangnya di Sukabumi. Ada nggak cuma 1-2, banyak cabangnya. Setiap cabang tuh pakai NetSuite. Gitu. Nah ini belum berakhir. Ini demo dan diskusi. Ini kan karena tadi udah nunjukin presentasinya nih. Sekarang pengen tahu gitu kan, bentuknya kayak apa sih NetSuite gitu. NetSuite tuh kita bukanya tuh sama kayak buka Gmail. Gmail kan tinggal mail.google.com gitu. Buka Facebook tinggal facebook.com. Kita nggak perlu install. Ini juga sama. Buka NetSuite nggak perlu install. Ada browser langsung buka netsuite.com. Nah, sama tampilannya. Kita buka Google, buka Facebook, ngapain? Kita login, pencet login. Terus ngapain? Masukin email sama password login. Masuklah kita ke dalam dashboard yang namanya si NetSuite ini. Ini tampilan dasarnya lah ya. Ini semuanya fully customizable. Sebenarnya di dashboard ini mau kita tampilin apa aja bisa. Cuman ini tampilan awalnya biasanya yang belum di setting apa-apa. Dia ngasih tahu nih ada fitur baru apa aja dan lain-lain. Nah, ini yang utama tuh ada 3. Yang pertama ini nih di kanan atas nih. Di kanan atas nih adalah role. Jadi di dalam di dalam NetSuite ini nanti kita begitu login kita langsung ada role-nya apa? Apakah kita sebagai CEO, apakah sebagai CFO, sebagai sales manager, warehouse manager dan lain-lain. Dan ini ibarat ini penting banget terutama buat yang WFH gitu kan. Biasanya kan kalau di kantor kan antara CEO sama CFO udah beda lantai gitu kan. Antara akuntan sama sales udah beda ruangan. Kalau di sini tuh ibaratnya semua posisi tuh berada di dalam satu workspace yang sama, yaitu di ERP ini. Terus habis itu ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Kita mau ngelihat inventory berapa sih, penjualan berapa sih, income berapa sih. Ini semua fully customizable. Kita mau ngelihat apa aja. Mau bikin grafiknya juga ini bisa diganti-ganti gitu kan. Mau bikin grafik apa. Sama ini reminder. Reminder ini kalau misalnya ada yang pakai Trello atau ada yang pakai semacamnya lah ya, yang biasanya buat to-do list kalau kita kerja kan daripada nempelin sticky note. Ini kalau kita pakai ERP udah ada di sini nih remindernya. Kita apa aja sih yang belum dikerjain tuh di reminder ini. Nanti kita akan kelihatan contohnya. Nah, habis itu kita ambil contoh yang sederhana. Misalnya ketika kita mau procurement atau pengadaan barang, nyetok barang gitu kan. Berarti kita tinggal melihat ke buyer gitu kan. Orang yang kerjaannya nyetok-nyetok barang. Nah, buyer ini kalau misalnya dia mau ngadain dia tinggal buka di purchase order gitu kan. Kita bisa lihat dulu deh listnya nih, purchase order ketika kita mau purchasing. Loading. Nah, ini langsung kelihatan nih. Kalau tadi kan pakai Excel atau pakai Microsoft Access kan setiap invoice harus di-input dulu kan. Kalau ini enggak. Setiap kita beli langsung tercatat di sini nih, riwayat pembelian kita apa aja. Ketika nanti ada transaksi baru tinggal new transaction. Kita mau beli apa. Ini di tempat saya lagi hujan, makanya internetnya agak lemot. Nah, ini. Di sini juga kita udah bisa bikin database. Beli itu dari vendor mana. Saya beli dari PT Cakra Jawara.
Nanti setiap ketika kita bikin chart of account, ketika kita konfigurasi ini langsung kita bisa tentukan supplier kita siapa aja, customer kita siapa aja, apakah Tokopedia atau apa, suppliernya dari mana. Ini bisa masuk database, termasuk SKU-nya, nomor kode SKU-nya apa, barangnya apa, itu langsung masuk ke dalam master data. Dan itu impor datanya itu semua diurus oleh Repeat Suite. Kalau misalnya belinya langsung ke Oracle, ya harus nyeting sendiri gitu. Nah, habis itu kita mau beli itemnya, tinggal masukin. Misalnya kita beli ini karena saya habis demoin buat ini perusahaan pertambangan. Ini ceritanya beli truk gitu ya, Iveco Astra ini. Ini dibikin ceritanya di database kita udah ada gitu kan. Ini langsung keluar berdasarkan database kita nih harganya berapa sih, jumlahnya berapa gitu kan, kuantitinya berapa gitu. Udah aja gitu kan, add, nambahin, tinggal save. Bentar, location. Oh, ini location. Locationnya mau dikirim kemana? Misalnya ini ke Jambi. Contohnya. Masih loading. Nah, ini apa namanya? Begitu udah ada pending receipt. Pending receipt itu artinya apa? Tinggal nunggu barangnya datang gitu ya. Habis itu nanti keluarkan receipt atau tanda terimanya. Ini buyer. Ini ceritanya gitu. Ceritanya kita berganti posisi gitu kan. Ceritanya kita ada ini ketika kita menjadi buyer. Nanti kalau kita jadi warehouse manager nih, kita bisa ngelihat tampilannya. Tadi kan buyer beli truk gitu kan. Nah, di warehouse manager nanti langsung kelihatan notification ini di reminder. Kelihatan nih one order to receive, bahwa oh ini ada loh barang dibeli tinggal diterima. Nah, ini kita sebagai warehouse manager kita bisa ngelihat barang apa yang diterima. Tinggal ada di notifikasi ini, nggak perlu email-emailan, Pak nih lapor saya beli ini, nggak perlu, udah langsung di sini. Nah, ini kan tinggal dipencet receive, misalnya barang udah datang nih, kita terima. Nah, ini receipt-nya. Nah, ini juga receipt-nya bisa kita tentukan kuantitinya. Misalnya kita pesen 100, yang datang 50, ini bisa kita ketik, oh yang di receipt itu 50. Jadi apa namanya, nggak perlu bingung kalau misalnya yang datang cuma sebagian, ini bisa tercatat juga di sini. Save nih satu gitu kan. Nanti kalau misalnya ada fitur advance inventory, kita bukan cuma bisa nentuin nerimanya berapa, kita bisa nentuin nerimanya berapa dan ditaruhnya di mana. Tapi itu nanti ada fiturnya lagi, namanya advance inventory. Saya taruhnya di rak sini nih, di sebelah sini. Gitu. Nah, ini setelah receive udah selesai, reminder kalau kita refresh, habis. Artinya, oh ini tugas kita sudah selesai. Nanti begitu ini kan barang udah diterima gitu. Apalagi selanjutnya kita mikirin bayarnya. Makanya kita coba ceritanya pindah posisi lagi ke tukang bayar, Epic Clerk, tugasnya account payable. Akuntan yang tugasnya bayar-bayar. Ini udah ini lagi, di reminder nongol lagi, one purchase order to bill. Ada nih satu barang yang perlu dibikin bill-nya. Tinggal apa namanya, klik di situ. Terus habis itu mana yang mau dibikin bill? Oh, ini transaksi yang tadi nih, gitu kan. Submit.
Udah keluar nih kan datanya, save. Nah, nanti ketika ini udah di save bill-nya, kelihatan nih kalau reminder kita refresh, yang nambah bills to pay. Artinya nih tagihan yang belum dibayar nih apa aja. Cuman ini kita nggak bisa demonstrasikan bayar tagihan, karena untuk mendemonstrasikan bayar tagihan kita harus konekin dulu ini apa namanya ke tabungan, ke rekening tabungan. Jadi ini tapi intinya ini pura-puranya nih tagihannya kita bayar gitu ya. Gitupun sebaliknya. Tadi adalah kalau misalnya kita purchasing, kita beli barang gitu kan, nyetok gitu kan buat di gudang misalnya. Sebaliknya kalau misalnya kita jual barang, kita pindah ke sales manager. Nah, sales manager dapat quotation dari distributor gitu kan. Atau misalnya ini ceritanya kita udah connect sama marketplace sama Tokopedia gitu, ada yang beli. Itu tinggal kita bikin uh, transaksi cash sell gitu kan. Ceritanya apa namanya, dia beli, ada orang beli secara cash gitu kan. Kita bisa ngeliat dulu nih daftarnya nih di cash sell. Ini kita udah pindah role ya, pindah ke sales manager pura-puranya. Jadi ini beauty-nya NetSuite kalau misalnya kita beda role, beda kantor, beda ruangan, bahkan beda negara gitu kan. Ini bisa dalam satu workspace yang sama. Ini kita bisa ngeliat dulu nih riwayat penjualan tuh kelihatan di sini. Terus kita bisa bikin misalnya ada beli, new transaction. Tapi ini kalau misalnya udah, misalnya kita buat e-commerce, ini bisa pakai API nih. Kita nggak perlu ngeklik new transaction. Jadi ini udah bisa otomatis di trigger oleh si marketplace. Ini kan misalnya customer yang beli siapa, bisa lihat dari database. Saya Jambi Primakol yang beli gitu. Kalau buat yang distributor biasanya. Kalau buat yang e-commerce berarti customer-nya nanti si marketplace ya. Pakai API. Ya, terus habis itu location-nya. Ini kalau misalnya kita punya beberapa gudang, misalnya gudang di Jawa satu, gudang di Sumatera satu, gudang di Kalimantan satu, ini bisa pilih kita ngirimnya dari gudang mana si barangnya. Atau kalau marketplace, walaupun gudangnya satu, biasanya suka dibagi nih. Oh, ini stok khusus Tokopedia, ini stok khusus Shopee, ini bisa di pick di location ini. Terus itemnya apa? Misalnya jual barang yang tadi gitu kan, Iveco, Astra gitu kan. Terus terjualnya kuantitinya berapa? Satu misalnya, add gitu. Oke. Nah ini bilang statusnya not deposit gitu kan. Berarti ini pembayarannya belum di apa ya? Belum dideposit, belum disimpan gitu ke saldo rekening. Kita pindah ke accountant. Secara real time, ketika ini sudah statusnya cashnya udah jadi, si accountant akan langsung menerima reminder gitu. Payment to deposit. Ya, si akuntan akan langsung terima nih loh.
ada pembayaran yang perlu ditagihkan atau perlu diterima uangnya langsung real time. Saat itu juga muncul notification-nya. Sama kayak kita buka Instagram, Gmail, email datang langsung terima notification. Terus tinggal ini, pilih mana yang mau kita deposit, gitu kan. Apa namanya? Oh, ini USD. Ini karena settingannya masih settingan luar IDR USD. Inilah ya. Berarti duit yang terima dalam USD itu segini. Save. Ada. One item. Oke. Ya. Nah, ini sudah terdeposit. Nanti kalau kita balik lagi ke accountant, reminder kita refresh, dia udah selesai hilang. Terus reminder ini juga nanti kalau udah berjalan sebenarnya ya, ini kan hanya demonstrasi. Kalau jalan beneran nanti ada warna-warnanya. Ada warna kuning, ada warna merah gitu. Kalau kuning berarti outstanding tapi masih sebelum deadline. Kalau merah berarti udah lewat deadline. Itu kayak gitu nanti ada di to-do list-nya nanti ada. Nah, ini setelah udah transaksi ada orang kita beli barang, orang beli barang dari kita. Tadi kan invoice dan invoice gitu kan. Jadi jurnal. Ini kita bisa ngelihat dari sisi warehouse dulu lah. Dari sisi warehouse itu kita udah nggak perlu ngedata-data lagi barang keluar mana, barang masuk mana. Kita tinggal lihat di reports, terus inventory item, di current inventory snapshot. Ini kita langsung bisa ngelihat barang barang apa, stoknya berapa, terus habis itu keluar berapa, masuk berapa, itu langsung kelihatan di sini. Dan ini karena kita settingan cuma satu lokasi ya, Jambi. Tapi kalau misalnya kita nyeting punya banyak warehouse, ini bisa Jambi, Jateng, Bali, ini bisa masing-masing satu lokasi ini dalam satu tabel ini. Dan ini real time kita kelihatan, bisa dilihat detailnya dari transaksinya, transaksi apa. Termasuk juga kalau kita ngelihat dari sisinya si CFO, kita ngelihat pengen lihat dari laporan keuangan. Kita tinggal buka di reports, financial, terus income statement. Jadi income statement secara real time setiap kali ada transaksi langsung kelihatan sales-nya berapa, kita purchasing beli barang berapa, kita jual barang berapa. Dan ini bisa kita ngelihat apa namanya? Ini udah detail belum sih? Nah, ini kita bisa ngelihat penjualan berapa tuh datang dari transaksi apa aja, kapan aja, ini semua langsung bisa dilihat di sini. Terakhir, ini juga bisa kita, kalau misalnya mau kita print, kita bisa ekspor ke Excel, kita bisa ekspor ke PDF, dan kita juga bisa ini schedule. Jadi misalnya kita schedule sebulan sekali atau seminggu sekali, itu kirimin ke CFO dan CEO apa namanya laporan terkini. Ini semua udah otomatis di sini. Jadi gitu apa namanya bentukannya si NetSuite ini. Mungkin itu aja yang bisa saya demonstrasikan. Selanjutnya mungkin saya akan langsung buka kalau misalnya ada yang mau didiskusikan dari peserta, monggo. Mungkin kita akan punya waktu 20-30 menit lah untuk diskusi. Nggak perlu raise hand karena ini baru
webinar pertama pesertanya juga belum banyak, jadi nggak perlu resen, langsung boleh tanya aja buat yang mau tanya. Apakah ada yang mau tanya? Mungkin saya tunggu satu 1 sampai 2 menit lah ya. Apa namanya, kalau ada yang mau tanya. Kalau enggak mungkin udah mau liburan. Kalau nggak ada, mungkin sesi terakhir buat yang bisa, mungkin sebelum kita tutup boleh ini nggak, apa namanya, on cam buat yang bisa, atau nggak ada yang bisa on cam. Kalau ada yang bisa, karena buat apa namanya, dokumentasi kita mungkin. Nggak ada yang bisa ya. Ya udah, oke. Makasih, apa, Mbak Dwi Anggun, ada yang mau ditanyain atau enggak? Atau masih mute? Bisa bisa di unmute nggak? Atau apa ada? Masih belum ada, Kak. Nggak ada ya? Atau ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Oke. Kalau gitu, bentar. View-nya gallery. Nah, oke. Bolehlah. Oh iya, Rika bisa on cam juga. Yang lain, ini kalau Sures ini akun manajer, bukan manajer, akun managing director saya ini, saya juga mau operasiin, ini cuman admin doang. Kalau Mbak Frida sama Frida bisa ini on cam, enggak juga nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Yaudah, sebelum ditutup, saya ini mau foto dulu buat laporan dokumentasi buat si Pak Sures ini, orang Singapura. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, udah bagus. Makasih buat teman-teman semua, Mbak Dwi Anggun, Rika, dan teman-teman Mbak Aprilia, Nabila, Mbak Frida, dan teman-teman yang lain tadi yang udah join. Apa namanya, saya tutup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.